Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu bila Anas dan Muldoko bersatu rembukan kubu Demokrat. Ini analisis pengamat ya. Jadi ini kelanjutan dari bebasnya Anas Urbaningrum yang justru dielu-elukan oleh para pengikutnya ya, seakan sebagai pihak yang terdolimi, dan meninggalkan juga persoalan Muldoko yang saat ini mencoba untuk mengais asa untuk melakukan dalam tanda kutip begal politik untuk Partai Demokrat. Nah, bagaimana kalau keduanya bersatu? Ini analisis dari pengamat, yaitu Pangi Sarwi Caniago. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Jakarta. CEO dan founder Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago menilai mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berpeluang bergabung dengan Kepala Staf Presiden KSP Muldoko. Tujuannya menggoyang kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Hanya saja Pangi pesimistis upaya Anas untuk merongrong Demokrat lewat isu Hambalang bakal berdampak besar. Sebab menurutnya era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono SBY sudah berakhir. Anas disebut Pangi sebaiknya menggunakan cara lain kalau ingin melawan SBY. Anas bisa melakukan apapun tergantung garis perjuangan beliau sebagai aktivis, yang beliau bilang perjuangan terhadap keadilan. Namun bagi saya Hambalang dan SBY sudah closing, nggak ngefek lagi. Anas berpikir pada yang lebih besar lagi, termasuk bergabung dengan Muldoko ya, mungkin saja kalau beliau mau, kata Pangi kepada Republika Rabu. Pangi mengamati kalaupun Anas dan Muldoko resmi berkongsi, maka akan terjadi debat panas. Pasalnya ia meragukan upaya Muldoko merebut Demokrat sejalan dengan prinsip Anas yang berpolitik. Apakah Muldoko take over atau akuisisi Partai Demokrat yang beliau bukan siapa-siapa dan bukan kader Demokrat, itu yang sama yang dimaksud Anas sebagai gerakan API, aktivis perjuangan keadilan, ujar Pangi. Pangi juga memandang isu perlawanan Anas terhadap SBY tak berlangsung lama. Perlawanan itu lanjut dia bakal berjalan panas kalau terjadi ketika SBY masih berkuasa. Dalam pidatonya saat keluar penjara, Anas memang melontarkan sindiran mengenai adanya pihak yang menggunakan pihak lain untuk menggebuk atau nabok nyili tangan. Sindiran itu diduga ditujukan kepada SBY yang menggunakan KPK untuk memenjarakan Anas. Anas ini lebih besar dari Demokrat. Sayang hanya bicara Hambalang dan SBY, beliau bisa kembali menjadi besar karena kita pemaaf meski hak politik Anas dicabut 5 tahun, ujar Pangi. Selain itu, Pangi mengungkapkan Anas memang ditakuti ketika masih aktif di Demokrat. Bahkan saat itu ada istilah Anas Effect yang bisa mengambil alih Partai Demokrat dari kubu Cikeas. Anas kali itu didukung banyak loyalis hingga berpeluang menjadi bakal calon presiden. Kini Pangi menantikan apakah Anas masih punya taji seperti dulu atau tidak. Mungkin kalau Anas nggak kena kasus Hambalang, beliau yang berpotensi menjadi capres pada masa itu. Namun akhirnya realitas politik berbeda. Sekarang apa kekuatan politik Anas? Hak politiknya juga sudah dicabut. Apakah memang masih sekuat dulu sekuat dulu melawan Partai Demokrat, SBY dan Hambalang? Singgung Pangi. Diketahui kubu Muldoko dikabarkan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung MA terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat. Hal ini disampaikan oleh AHY bahwa pada 3 Maret menerima informasi Muldoko masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Hanya saja kabar ini dibantah oleh Muldoko. Adapun PK merupakan langkah terakhir menguji putusan kasasi MA nomor 487 /K/Tun 2022 yang telah diputus 29 September 2022. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan konstelasi terakhir PK Muldoko yang ngeri-ngeri sedap kalau tidak dikawal oleh Partai Demokrat sendiri, yaitu melalui ketua umumnya yang kalaupun tidak dikawal ya, dikhawatirkan ini akan menjadi bumerang ataupun menjadi ganjalan bagi Demokrat yang sudah mendeklarasikan secara resmi Anies dengan dengan tentu saja menarik dukungan kepada Anies ya. Tentu saja ini akan menyenangkan keinginan bagi mereka yang kontra terhadap Anies ya. Mereka akan hore-hore karena kalau kita melihat dukungan ya dari koalisi perubahan tidak mencukupi
ya. Satu partai keluar itu tidak mencukupi untuk tetap mempertahankan koalisi Anies Baswedan. Nah, sekarang muncul Anas Urbaningrum dengan sikapnya yang terkesan ya menyampaikan dipersepsikan sebagai pihak yang didolimi dari proses Hambalang, padahal sudah disampaikan oleh Bambang Wijoyanto ya bahwasanya kasus Anas itu sebenarnya sudah close gitu ya. Dia melakukan sudah dalam proses pengadilan 1, 2, 3 sampai PK. Apakah tidak cukup untuk melihat ya memang terjadi korupsi ya, mau suka atau tidak suka, dan harus diakui ya. Nah, tetapi kembali lagi ya, rata-rata orang yang korupsi itu, apalagi yang bersentuhan dengan partai politik ya, melihat ini ya sebagai serangan gitu ya, sebagai serangan. Pun itu juga yang dianggap saat ini ketika Anas itu sudah hampir selesai ya, karena sekarang masa bersyarat, pembebasan bersyarat, melihat dia dipersepsikan ataupun dia menganggap dirinya masih seperti orang yang didolimi ya. Bagaimana mungkin ya kalau kita melihat pengadilan yang sudah lama ya, sampai PK ya, dan prosesnya panjang, masih menganggap ini didolimi. Yang dipertanyaan apakah ya gampang saja, apakah Anda itu korupsi? Enggak, gitu aja. Dan ini harus jujur gitu ya. Dan tidak mungkin pengadilan yang sudah panjang itu memutuskan ya hasilnya saya salah semua gitu ya. Dan ini akan menjadi persoalan ketika Anas yang mempunyai persepsi sebagai yang didolimi itu akan melakukan counter attack ya kepada Demokrat ya. Sayangnya saat ini SBY nggak berkuasa gitu ya, maka ini akan sia-sia saja gitu ya. Akan efektif ketika masih SBY berkuasa. Sekarang kan tidak ya. Nah, kemungkinan itu bisa dialihkan ya untuk memberikan dukungan ke counter attack, dukungan kepada Muldoko ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa untungnya Anas ketika melakukan dukungan gabung dengan Muldoko CS ya. Ya. Ini juga menjadi awal yang tidak baik ya, karena dengan keluar dari bebas ya, harusnya memperbaiki citra ya menjadi lebih baik dan menghapus masa lalu itu semua ya, dan memulai lembaran baru ya, karena PKN itu partainya Anas Urbaningrum itu juga harus digenjot untuk mendapatkan suara yang signifikan agar lolos ke parlemen. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi politik, termasuk juga isu terkait juga wacana bila Anas dan Muldoko itu bersatu untuk counter attack kepada Partai Demokrat saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.